Apakah kamu sering merasa perutmu begah, dada terasa panas, atau sendawa terus-menerus setiap kali habis makan? Lalu kamu berpikir, ini cuma masuk angin, nanti juga sembuh sendiri. Hati-hati, karena bisa jadi yang kamu rasakan bukan masuk angin biasa, tapi asam lambung yang naik, dan kalau dibiarkan, bisa menimbulkan masalah serius bagi tubuhmu. Banyak orang tidak sadar bahwa penyakit asam lambung termasuk masalah pencernaan yang paling sering dialami. Bahkan, hampir setiap orang pernah mengalaminya setidaknya sekali dalam hidup. Namun, karena gejalanya mirip dengan masuk angin, banyak yang menyepelekan dan tidak mencari pertolongan sampai kondisinya semakin parah. Hari ini, kita akan membahas dengan tenang dan jelas 5 tanda asam lambung naik yang sering disangka masuk angin. Kita akan bahas juga mengapa hal ini terjadi, apa yang bisa kita lakukan di rumah, dan bagaimana cara mencegahnya agar tidak kambuh lagi. 1. Apa itu asam lambung? Sebelum kita masuk ke tandanya, mari kita pahami dulu sedikit tentang asam lambung itu sendiri. Asam lambung sebenarnya zat penting dalam tubuh kita. Tanpanya, makanan tidak akan tercerna dengan baik. Namun, masalah muncul ketika asam lambung naik ke atas, menuju kerongkongan. Inilah yang disebut refluks asam, dan bisa menyebabkan rasa tidak nyaman di dada, tenggorokan, bahkan sampai ke kepala. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Makan terburu-buru, langsung tiduran setelah makan, terlalu banyak konsumsi makanan pedas, asam, atau berlemak, stres berlebihan, dan juga kebiasaan menunda makan. Tubuh kita punya pintu kecil di antara lambung dan kerongkongan, namanya katup esofagus. Kalau katup ini melemah, asam lambung bisa naik dengan mudah. Dan disitulah muncul berbagai gejala yang sering dikira cuma masuk angin. 2. Dada terasa panas atau sesak. Tanda pertama yang paling umum adalah dada terasa panas, terbakar, atau sesak. Rasa ini biasanya muncul setelah makan, terutama kalau kamu makan dalam porsi besar atau langsung rebahan. Banyak orang menyebutnya angin duduk atau masuk angin di dada. Padahal, sebenarnya itu asam lambung yang naik ke kerongkongan. Coba perhatikan, rasa panasnya biasanya terasa di bagian tengah dada, kadang sampai ke tenggorokan. Kalau kamu minum air putih, kadang terasa sedikit lega. Tapi beberapa saat kemudian, panasnya bisa datang lagi. Inilah gejala khas heartburn, tanda awal refluks asam. Kalau kamu sering mengalaminya, hindari makan besar menjelang tidur. Cobalah makan perlahan, kunyah dengan tenang. Dan setelah makan, tunggu minimal 3 jam sebelum berbaring. Kebiasaan kecil seperti ini seringkali bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan lambungmu. 3. Sering sendawa dan perut kembung. Tanda kedua yang sering disalahartikan adalah sendawa berlebihan dan perut terasa kembung. Banyak orang mengira, kalau sudah sendawa berarti anginnya sudah keluar. Padahal, dalam kasus asam lambung, sendawa justru bisa berarti gas dari lambung naik ke atas karena tekanan berlebih. Kamu mungkin juga merasa perutmu seperti balon, penuh, keras, dan tidak nyaman. Biasanya ini terjadi setelah makan makanan pedas, gorengan, kopi, atau minuman bersoda. Untuk mengatasinya, kamu bisa minum air hangat secara perlahan. Hindari langsung minum teh atau kopi setelah makan. Dan jangan makan sambil bicara, karena udara bisa ikut tertelan dan memperburuk kembung. Perut yang terasa, angin masuk, seringkali bukan karena angin dari luar, tapi karena gas hasil pencernaan di lambungmu sendiri. 4. Rasa pahit di tenggorokan. Tanda ketiga, tenggorokan terasa pahit atau asam. Ini terjadi karena asam dari lambung sudah naik cukup tinggi dan mencapai tenggorokan. Kamu mungkin merasa seperti ada cairan asam yang mengalir ke mulut saat menunduk atau berbaring. Kadang disertai batuk ringan, suara serak, bahkan tenggorokan terasa gatal terus. Banyak orang salah mengira ini gejala flu atau radang tenggorokan. Padahal, ini adalah efek dari asam lambung yang bocor naik ke atas. Solusinya, hindari posisi tidur datar, gunakan bantal agak tinggi. Jangan makan atau minum apapun minimal 2-3 jam sebelum tidur. Dan hindari makanan yang terlalu pedas atau asam di malam hari. Tubuhmu butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum istirahat malam. 5. Cepat kenyang, tapi perut terasa berat. Tanda keempat, kamu cepat kenyang, tapi perut terasa penuh dan berat. Baru makan sedikit, tapi sudah terasa sesak dan tidak nyaman. Hal ini terjadi karena asam lambung dan gas di perut meningkat,
membuat ruang di lambung terasa sempit. Kalau dipaksakan makan lebih banyak, rasa begah bisa sampai ke dada dan menyebabkan sesak napas. Banyak orang yang mengalami ini tanpa sadar menurunkan berat badan, karena jadi takut makan. Padahal, kalau pola makannya salah, lambung bisa makin lemah. Kamu bisa membantu menenangkan lambung dengan makan dalam porsi kecil tapi sering, 4-5 kali sehari. Hindari makan besar sekaligus. Jangan makan tergesa-gesa. Ingat, lambung adalah organ yang lembut. Ia butuh waktu dan perhatian untuk bekerja dengan baik. Bagian 6. Mual, terutama saat berbaring. Tanda kelima, rasa mual yang muncul terutama saat berbaring atau setelah makan malam. Mungkin kamu merasa ingin muntah tanpa sebab jelas. Bahkan kadang mualnya datang di tengah malam, membuat tidur terganggu. Ini juga tanda klasik asam lambung naik. Ketika kamu berbaring, gravitasi tidak lagi menahan cairan lambung agar tetap di bawah. Maka asam lebih mudah naik ke kerongkongan. Tips sederhana. Hindari makan terlalu malam, tidur miring ke kiri, karena posisi ini membantu lambung bekerja lebih baik. Dan pastikan bantalmu cukup tinggi agar kepala sedikit terangkat. Bagian 7. Mengapa banyak orang salah mengira ini masuk angin? Pertanyaannya, kenapa banyak orang menyamakan gejala ini dengan masuk angin? Jawabannya sederhana, karena gejalanya memang mirip. Masuk angin sering dikaitkan dengan rasa begah, kembung, mual, dan badan tidak enak. Padahal, yang terjadi adalah asam lambung yang meningkat akibat pola hidup yang tidak seimbang. Disinilah pentingnya mengenal tubuh sendiri. Tubuh selalu memberi tanda, hanya saja kita sering tidak mendengarnya. Kalau gejala ini muncul berulang kali, sebaiknya jangan hanya kerokan atau minum obat warung. Lebih baik periksa ke dokter dan mulai ubah kebiasaan hidup. Bagian 8. Cara menenangkan asam lambung secara alami. Sekarang, mari kita bahas cara sederhana untuk menenangkan asam lambung tanpa obat. 1. Minum air hangat perlahan. Air hangat bisa membantu menetralkan asam berlebih. 2. Kendalikan stres. Karena pikiran yang gelisah bisa memicu produksi asam lambung lebih banyak. 3. Jaga pola makan. Makanlah pada waktu yang teratur, dan hindari makanan pedas, asam, serta berlemak. 4. Tidur cukup dan jangan langsung rebahan setelah makan. 5. Perbanyak sayur dan buah yang lembut di perut, seperti pisang, pepaya, dan kentang rebus. Kamu tidak perlu menghindari semua makanan, cukup pilih yang lebih bersahabat untuk tubuhmu. Teman-teman, tubuh kita selalu berbicara. Rasa panas di dada, perut kembung, tenggorokan pahit, semua adalah bahasa tubuh yang meminta kita lebih peduli. Asam lambung bukan penyakit berbahaya kalau kita tahu cara menjaganya. Yang berbahaya adalah saat kita menyepelekannya. Mulailah hari ini, makan dengan tenang, hindari stres berlebihan, dan dengarkan apa yang tubuhmu rasakan. Karena kesehatan itu bukan tentang seberapa banyak obat yang kita minum, tetapi tentang seberapa baik kita memahami tubuh sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak orang sadar bahwa masuk angin belum tentu sekadar masuk angin. Tulis di kolom komentar, dari kelima tanda tadi, kamu paling sering alami yang mana?